Ya, salam sejahtera para sahabat dimanapun berada. Berjumpa kembali di YouTube channel Makanan Rohani Sehat bersama saya, pengasuhnya, yaitu Pendeta Supardi Yunis Umbay. Hari ini kita akan berbicara topik mengenai maut yang saya beri judul Jangan Takut Kepada Maut. Jangan takut kepada maut. Kenapa? Ya, nanti dengarkan sampai selesai supaya kita mendapat pengertian, pemahaman, dan kita betul-betul tidak takut kepada maut karena kita mengerti ya. Nah, karena kalau kita tidak mengerti ya itu membuat kita bingung dan bisa saja perasaan takut itu sangat besar ya, sangat mempengaruhi kita begitu, membuat kita gentar, takut ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya maut itu berarti kematian, ya kematian yang dialami oleh manusia tentang manusia, atau juga disebut ajal, akhir hayat atau akhir dari hidup seseorang, ya itu maut. Tapi juga maut bisa untuk mengungkapkan suatu pernyataan yang luar biasa, yang mengagumkan begitu ya, hal-hal yang hebat dan dahsyat ya, yang spektakuler, Yahut. Maut ya, wow, tendangan maut ya, artinya satu tendangan di persepak bolaan yang mencetak gol yang hebat, yang spektakuler. Nah, jadi yang mau kita bahas di sini adalah maut yang disebut juga kematian di dalam Alkitab ya. Bagaimana setiap orang menghadapi maut, saudara ya. Ada banyak ekspresi perasaan ya, pikiran orang yang namanya berpikir atau menghadapi maut ya. Ada yang sangat takut ya, sangat khawatir, ketakutan ya. Mungkin ada yang kurang takut, mungkin ada juga yang tidak takut ya sahabat ya. Tetapi saya pikir mungkin banyak di antara kita tuh yang takut menghadapi maut ya. Tetapi dengar ini sampai selesai. Ketika mendengar ini sampai selesai, kita mulai mengerti, kita mulai paham ya. Sebagai orang percaya, akhirnya kita tidak takut ya, kita tidak takut ya. Mungkin saudara sudah pernah merenungkan ini ya, maut yang bisa terjadi kepada setiap orang, kepada saudara dan saya ya. Apa yang ada dalam pikiran saudara dan saya ya, apa yang kita rasakan ya saudara, tentu pernah ya ada yang merenung begitu ketika sendiri atau ketika waktu sakit. Nah, mari saudara kita mau perhatikan kenapa saya memberi judul jangan takut ya menghadapi maut. Begini alasannya. Yang pertama ya, sebagai orang percaya ya, kita mengetahui firman ini ya. Yang pertama bisa kita lihat di dalam kitab Ibrani pasal 2 ayat 14 sampai 15. Saya bacakan untuk kita bersama ya para sahabat. Dan ini para sahabat ya, nas Alkitab ini atau ayat-ayat Alkitab firman Tuhan ini nanti saya akan tulis di kolom deskripsi di channel YouTube ini. Para sahabat bisa cek lagi kembali nanti ya ayat-ayat Alkitabnya. Tapi saat ini saya mau bacakan untuk kita semua. Alasan yang pertama, ya sahabat, kenapa kita tidak perlu takut kepada maut? Meskipun saat ini ada yang sedang bergumul menghadapi maut, ada yang sedang sakit atau keluarganya sedang sakit. Biarlah melalui ini para sahabat dikuatkan ya, dikuatkan karena firman Tuhan, bukan kekuatan kita. Saya menyampaikannya dengan sederhana hanya berdasarkan Alkitab dan pengertian dari Roh Kudus, saudara. Alkitab yang saya pakai adalah Alkitab terbitan LAI tahun 2011 ya, terbitan Lembaga Alkitab Indonesia tahun 2011, supaya sama saya beritahu edisinya. Nah, yang pertama, kenapa kita tidak perlu takut ya sampai berlebihan ya menghadapi maut. Bahkan beberapa kesaksian dari orang percaya itu merasa sukacita menghadapi maut. Jadi begini,
Yang pertama kita mau baca dari Ibrani pasal 2 ayat 14 sampai 15. Saya bacakan untuk kita ya sahabat semuanya. Ibrani pasal 2 ayat 14 sampai dengan 15 seperti ini bunyinya. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, ya kita manusia ini ya. Ya kita ini dari darah dan daging dan kemudian ditebus ya. Kita mengalami yang namanya lahir baru, lahir kembali, dan kita menjadi anak-anak Tuhan. Tetapi ya kedagingan manusia kita itu masih ada pada kita. Makanya dikatakan ya Ibrani pasal 2 ayat 14 sampai 15 itu, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka, yaitu Yesus menjadi sama dengan kita, menjadi manusia, dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya, yaitu kematian Yesus, Yesus memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, ya. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Jadi yang pertama saudara adalah apa? Yesus telah mengalahkan maut. Karena Yesus ya pernah menjadi manusia dan mengalami kematian, yang mengalami maut, tetapi dia bangkit dari kematian, dia mengalahkan maut. Nah, kemudian karena dia telah menang atas maut, dia tuh mau menolong kita yang percaya ini, yang seumur hidup kita itu diperbudak ya, yang seumur hidup kita itu saudara ditindas ya, diperbudak ya oleh, diperhamba atau ya mengalami ketakutan terhadap maut. Nah, Tuhan Yesus ini menolong kita tuh supaya tidak takut. Ya. Dia telah mati tapi bangkit, dan dia memberitahukan kepada kita dia telah mengalahkan maut, dan dia mau menolong kita ya supaya kita jangan ketakutan, jangan diperbudak, jangan diperhamba oleh maut. Jadi tidak perlu takut kepada maut karena kita menjadi percaya kepada dia, terhisap ke dalam dia, ke dalam Tuhan Yesus itu ya, menjadi orang percaya. Apa yang Yesus alami kita akan alami. Kalau Tuhan Yesus itu bangkit mengalahkan maut, kita di dalam Tuhan Yesus pun akan bangkit dan mengalahkan maut. Itu yang pertama ya, harus kita pahami, kita imani, kita percaya supaya kita tidak ketakutan menghadapi maut atau menghadapi keluarga ada yang menghadapi maut. Ya. Nah, oleh sebab itu mari dengan pengertian ini jangan takut lagi kepada maut ya para sahabat ya. Jangan takut lagi kepada maut. Yesus sudah mengalahkan maut, baik bagi dirinya sendiri juga bagi kita. Karena kita ditebus dari maut juga sebenarnya. Nah, kemudian ya, Tuhan Yesus itu juga mengendalikan maut itu. Dia kendalikan, artinya begini, ya. Yesus itu bisa menentukan ya hidup atau mati seseorang, dalam artian begini. Dia bisa membangkitkan, dia bisa menyembuhkan, melepaskan orang dari yang namanya maut, ya. Jadi ketika ada yang sakit, ya, sudah sekarat kritis, nah ketika berdoa meminta belas kasihan, ya Tuhan sembuhkan. Artinya seharusnya sampai waktunya ya mengalami maut, ya artinya mengalami kematian, tetapi karena meminta belas kasihan Tuhan Yesus, jadi disembuhkan, diberi kesempatan lagi untuk hidup. Mungkin karena si sakit ini juga meminta kepada Tuhan supaya dia diberi kesempatan memperbaiki hidup yang salah, ya diberi kesempatan bertobat, diberi kesempatan lagi untuk berbuat baik, untuk melayani Tuhan karena ada janji dengan Tuhan sehingga sembuh. Ya itu Tuhan Yesus berkuasa atas keputusan-keputusan mengenai maut ini, ya. Karena dikatakan di dalam Wahyu pasal 1 ayat 17 sampai dengan 18, kita bisa lihat di dalam Alkitab kita. Saya bacakan untuk kita ya sahabat. Wahyu pasal 1 ya, ayat 17 dan 18 berbunyi begini. Ketika aku melihat dia, kata murid Yesus yaitu Yohanes, ya, dia mendapat pewahyuan. Ketika aku melihat Yesus, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi
ia, yaitu Tuhan Yesus, meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir." Ya. Ayat 18-nya berkata, "Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Jadi Yesus memberitahu kepada muridnya, ya bukan Yohanes Pembaptis, maaf, kepada Yohanes muridnya, Rasul Yohanes, ketika Rasul Yohanes mendapat penglihatan ilahi di Pulau Patmos, ia berjumpa dengan Yesus. Yesus berkata kepadanya, ya kan, "Lihat aku hidup selama-lamanya, ya. Aku telah mati, tapi lihat aku kembali hidup selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Ya, segala kunci maut dan kerajaan maut. Artinya Tuhan Yesus itu mengendalikan, pegang kendali atas maut. Nah, kalau hidup kita percaya kepada Tuhan Yesus, tentulah mati hidup kita ditentukan oleh Tuhan Yesus, dan kita percaya seperti Tuhan Yesus hidup selama-lamanya, kita pun akan mengalami hal seperti itu. Kita akan mengalami kehidupan bersama Yesus, saudara. Nah, oleh sebab itu, saudara, mari tidak perlu lagi kita takut kepada maut. Ya, ketakutan, diperhamba, diperbudak oleh maut gitu ya. Siang malam takut, ya, takut mati, ya takut maut gitu ya. Ya, kalau sekali-sekali sebentar-sebentar rasa takut itu datang, ya itu manusiawi ya. Karena manusia juga diberi karunia untuk merasakan takut ya. Diberikan kesempatan untuk merasakan takut gitu ya. Nah, tetapi kalau dikuasai, ya kalau diperbudak, diperhamba oleh ketakutan, oleh rasa takut, nah itu yang perlu namanya dipulihkan, dibereskan, dibawa kepada Tuhan Yesus. Diketahui, dipahami firman-Nya ini sehingga diimani, sehingga tidak takut lagi. Jadi jangan takut kepada maut ya sahabat. Ya, jangan khawatir, jangan takut ya kepada maut, karena maut tidak menguasai kita. Ya, kalaupun kita mengalami kematian adalah kematian jasmani, tetapi roh dan jiwa kita bersama Tuhan, ya. Nah, kemudian yang ketiga, kenapa kita tidak perlu takut kepada maut? Ya, tidak usah takut kepada maut. Ya, karena ya apa itu namanya? Karena alam kematian, alam maut itu ya, alam kematian itu tidak menguasai kita, tidak berkuasa atas kita umat Tuhan. Tidak berkuasa atas kita umat Tuhan ya. Alam maut artinya ketika kita mati kita tidak masuk ke alam maut, saudara. Ya, sebutannya maut, ya kita mati, maut ya, tapi tidak masuk ke alam maut. Kenapa? Karena ini firman Tuhannya, saudara. Ini firman Tuhannya yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Dia sendiri yang berkata kepada kita, saudara. Mari kita lihat Matius ayat 16 ya, 15 sampai 18 ya. Kita lihat di Injil Matius ya. Saya bacakan untuk kita. Ya, Injil Matius. Oke. Injil Matius ayat 16 sampai 18 berkata begini, saudara. Ya, saya bacakan. "Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Ya. Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Ya. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Jadi saudara, umat Tuhan, jemaat Tuhan atau orang percaya itu, saudara, tidak dikuasai oleh alam maut. Memang mengalami maut, ya umat Tuhan atau jemaat Tuhan, ya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu memang mengalami maut. Artinya mengalami kematian tubuh, ya kematian daging ini. Tetapi tidak dikuasai alam maut. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika orang percaya, ya jemaat Tuhan ini, umat Tuhan Yesus ini mati, itu ya tidak masuk ke alam maut, ke dunia orang mati. Kalau perjanjian lama katakan ke dunia orang mati. Tetapi kemana? Nah, di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 dan 2, kita itu ke rumah Bapa. Kita itu ke rumah Bapa di surga.
Coba kita buka Injil Yohanes ya. Kita buka Injil Yohanes, saudara, pasal yang ke-14, saudara. Saya bacakan untuk kita, saudara. Injil Yohanes, pasal 14, ayat 1 dan 2. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab, kata Tuhan Yesus ya, ini kata Tuhan Yesus. Jadi kalau Tuhan Yesus berkata-kata itu dia berfirman, jadi firman Tuhan. Yesus berkata, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Haleluya, ini luar biasa sahabat. Ini sangat menguatkan kita, ini sangat menghibur kita. Ini sesuatu yang dahsyat saudara ya. Hebat sekali, luar biasa jaminannya saudara. Jadi orang percaya itu kalau mati saudara tidak dikuasai oleh alam maut. Kenapa? Karena orang percaya jemaat Tuhan, umat Tuhan itu kalau mati saudara tubuh jasmaninya itu kembali kepada tanah, tapi jiwa dan rohnya itu ke rumah Bapa di surga. Di sana berkumpul bersama Tuhan Yesus dan orang-orang percaya yang mendahului kita. Luar biasa saudara. Jadi tidak perlu takut lagi kepada maut saudara ya. Mari sahabat, kalau engkau sekarang ini diperbudak, ya, dihantui, ya, ditekan oleh ketakutan, ya, menghadapi maut, saudara, ya, atau para sahabat sudah dengar ini firman, ya, sudah dengar bahwa Yesus itu telah mengalahkan maut dan Dia menolong kita, ya, supaya kita ini tidak diperbudak oleh maut. Berseru kepada Tuhan Yesus, minta Tuhan beri aku damai sejahtera menghadapi maut sekalipun. Tenangkan hatiku karena ada Engkau yang menolongku. Wah, begitu. Itu luar biasa saudara ya. Itu luar biasa saudara. Nah, kemudian juga saudara, Yesus itu pegang kendali atas maut. Artinya kalau waktunya kita memang mengalami kematian, ya itu kehendak Tuhan Yesus. Ya, walaupun kita sakit, kalau Tuhan Yesus belum, ya kita belum saudara. Jadi Tuhan Yesus pegang kendali. Jadi mari selalu berharap kepadanya. Yang ketiga tadi saudara, apa? Alam maut tidak bisa menguasai kita. Sekalipun kita mengalami maut, mengalami kematian, tapi alam maut tidak berkuasa atas kita. Karena kita tidak masuk ke dalam alam maut, tetapi kita ke rumah Bapa di surga. Puji Tuhan saudara, itu sharing kita hari ini, topik kita. Kita akan berjumpa lagi di topik-topik yang lain. Jangan lupa di channel YouTube Makanan Rohani Sehat ini. Ya, mari bantu channel ini berkembang supaya menjadi berkat dengan like, ya, di subscribe, ya, komentar yang membangun, dan kemudian share, bagikan saudara, ya. Semoga ini memberkati, dan saya mau berdoa untuk sahabat sekalian, saudara sekalian dimanapun berada. Mari kita berdoa. Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, ya, dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Hamba berdoa Tuhan sebagai hambamu berdoa untuk para pendengar, para penonton di channel YouTube Makanan Rohani Sehat ini yang hambamu asuh sendiri. Oleh karena anugerah kasih karuniamu, hambamu berdoa kepada para pendengar, para penonton, para sahabat dimanapun berada. Tuhan berkati mereka, bebaskan setiap mereka yang mengalami perbudakan, mengalami penindasan, yang namanya mengalami perhambaan oleh takut kepada maut. Saat ini juga Tuhan, hamba berdoa itu lepas dari mereka, itu terlepas dari mereka. Tuhan angkat, Tuhan singkirkan dari mereka, supaya mereka merasa damai sejahtera. Memang kami Tuhan bisa merasa takut, tapi kami tidak mau dikuasai oleh rasa takut, diperbudak, diperhamba oleh rasa takut. Kami tidak mau Tuhan, karena ada Engkau penolong bagi kami. Tolong kami Tuhan, dengan kami mengerti firman-Mu, dengan kami dijamah, dilawat, diberkati oleh-Mu, dengan Roh Kudus-Mu bekerja kuat, firman-Mu memberkati kami, sehingga kami tidak takut lagi Tuhan. Karena kami tahu Engkau sendiri sudah pegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Engkau pegang kendali atas maut. Meskipun iblis berkuasa atas maut, tetapi Engkau sudah memegang segala kuncinya dan kerajaannya. Iblis tunduk di bawah kuasamu, maut tunduk di bawah kuasamu Tuhan Yesus.
kami terhisap kepadamu. Kami tidak dikuasai alam maut, tetapi kami dalam anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih, demikian para pendengar, para sahabat yang menonton channel ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Mari bersama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Sahabat, sampai berjumpa lagi di topik-topik berikutnya. Semoga ya channel ini terus menjadi berkat. Salam, Tuhan Yesus memberkati.